Baik, shalom. Shalom. Kita percaya Tuhan itu baik bagi hidup kita, amin. Amin. Saat ini adalah hari yang spesial karena hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk kita bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada pesan khusus yang Tuhan berikan. Waktu Tuhan terangkat ke surga, Tuhan berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Maka itulah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa memberikan kabar baik kepada orang-orang di luar sana yang mungkin belum mengenal siapa itu Yesus. Kita mau bersyukur hari ini sebab Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari Bapak Ibu kembali angkat pujian ini, bersyukur sama Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Engkau kebenaran kami Tuhan, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran
bangkit berdiri, mari angkat tangan kita, tinggikan dirimu Tuhan. Tinggikan dirimu, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Atasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya. Mari sama, mari agungkan Tuhan. Mari jangan ada satupun yang berdiam diri, agungkan, senangkan, puji Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau Terima kasih teramat baik Tuhan. Haleluya. 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 Segala pujian Kami bagi-Mu, bersyukur. segala hormat bagi-Mu Tuhan. Kami Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk setiap kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami puji dan tinggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Segala puji hanya bagi-Mu. Pujilah nama-Mu. Terpujilah Tuhan, kebaikan-Nya sempurna untuk selamanya. Tuhan itu baik. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah Tuhan, kebaikan-Nya sempurna untuk selamanya. Tuhan itu baik. Kami mau nyatakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, kebaikan-Nya sempurna untuk selamanya. Tuhan itu baik. Terpujilah Tuhan. Terpujilah
untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya kasih setiamu nyata bagi hidup kami Tuhan. Amin. Kami bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami Bapa. Melewati hari demi hari, melewati setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu ada menyertai hidup kami Tuhan. Bapa yang baik, biarlah kuasa-Mu tercurah di tengah kami saat ini, menjamah setiap pribadi, lepas pribadi yang hadir hari ini maupun yang menyaksikan dari rumah. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas dengan apapun juga Bapa. Dan kami akan bersama-sama bersuka cita karena Engkau baik bagi hidup kami. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu ya Roh Kudus, ya Bapa yang baik, Allah yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Seberapa banyak yang siap tinggikan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Boleh saya dengar dulu tepuk tangan sorak-sorai yang diberkati Tuhan. Haleluya. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Amin. Dia menyiapkan tempat bagi kita. Kita nggak sendirian, tapi ada penolong yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu mari bertepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kembali angkat pujian ini. Kuasa maut dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Mari sama-sama katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari, katakan yes. Yes. Haleluya. Mari angkat kembali pujian ini. Kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Oh yes, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan itu baik bagi hidup kita, amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja. Kau Raja atasku. Haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. One, two, three, go. Ajaib Kau Tuhan,
memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Tuhan itu luar biasa bagi hidup kita, amin. Ya sungguh Allah yang besar, Allah yang ajaib. Haleluya. Mari bersama-sama kembali katakan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. 1, 2, 3, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Sebelum duduk bilang kiri kanannya, engkau diberkati hari ini. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh berada di tempat ini Tuhan untuk merayakan kenaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi kami di surga nanti sana Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur ya Tuhan, selama kami hidup ya Tuhan, kami terus diberkati oleh berkat-Mu ya Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai sini Tuhan, semua karena keberkahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kalau sebentar ya Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan yang boleh kuduskan, sucikan ya Tuhan persembahan kami agar kiranya Tuhan persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kantong persembahan dijalankan, kita angkat pujian, ada pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Baik, angkat pujian ini. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Dan anak Allah. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Dan anak Allah yang pimpin kita. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus berkati. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Karena hanya firman Tuhan yang memberikan kita kesegaran dalam jiwa kita. Memberikan kita kemampuan melewati hari demi hari.
Kami percaya firman-Mu ya dan amin bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Datanglah Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri bersama-sama. kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami kembali bisa memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami tahu Tuhan, ini adalah suatu hal yang sangat penting yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami. Engkau lahir, Engkau mati, Engkau bangkit, dan Engkau kembali naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau memberikan perintah kepada kami untuk kami pergi ke seluruh dunia untuk membawa kabar kesukaan. Dan Tuhan berjanji akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Engkau tolong kami sampai hari ini. Engkau tolong Ibu Rukia menjalani proses abrasi dari jantungnya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah tolong jemaat-Mu di tempat ini. Engkau terus sedang memulihkan Pak Suhendra. Tuhan sedang terus memulihkan Veve, anak dari Ibu Lina. Tuhan sedang terus memulihkan Sean Tuhan. Sehingga anak ini bertumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang takut akan Tuhan dan diberkati Tuhan. Kau tolong Yosean terus dalam pertumbuhannya hari demi hari. Makasih Tuhan telah terus memulihkan keadaan Ibu Budiman. Terima kasih Tuhan, Kau terus memulihkan kesehatan dari Pak Beben yang ada bersama kami. Kami percaya kuasa bilur-Mu terus sedang menyembuhkan Pak Beben saat ini. Dia boleh mengalami kesembuhan yang sempurna dari Tuhan.
Makasih Tuhan untuk jemaat-Mu yang Kau pelihara kami sampai hari ini. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Pakai hamba-Mu urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu atas dukungan doa dari Bapak Ibu. Sehingga saya, Ibu Meli dan bersama rombongan ada 32 orang dari Indonesia bisa mengikuti satu konferensi yaitu tentang misi di Seoul di Korea Selatan, tepatnya di gereja Onuri yang ada di Korea Selatan. Hari ini firman Tuhan dengan tema Tell the World. Mari kita baca Markus 16 ayat 15. Mari Bapak Ibu kita baca ayat ini 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan sebuah perintah yang sangat penting kepada murid-muridnya. Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Melalui peristiwa kenaikan Yesus yang kita rayakan, ada hal yang penting yang Tuhan ingatkan kita kembali dalam kita ibadah hari ini. Yaitu apa? Tuhan berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini merupakan amanat agung yang menjadi dasar panggilan setiap orang percaya hingga hari ini. Di tengah-tengah dunia yang terus berubah dengan segala tantangan dan perkembangan zaman, panggilan ini tetap sama. Bapak Ibu, di tengah dunia yang sedang berubah dan terus berubah, dengan segala tantangan dan perkembangan zaman, maka panggilan ini tetap sama. Apa panggilan tetap sama? Yaitu pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Mari kita renungkan kembali apa arti perintah Yesus ini bagi kita. Dan bagaimana kita dapat menjadi bagian dari misinya di dunia sekarang ini. Melalui tema ini ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, Injil adalah untuk semua orang. Kabar baik ini adalah untuk semua orang. Kata seluruh dunia dan segala makhluk dalam ayat 15 menunjukkan bahwa Injil adalah kabar baik yang melampaui batas-batas geografis dan kultural. Melampaui batas geografis dan kultural. Bapak Ibu, waktu kami ada di gereja Onuri, kami terbakar dengan pelayanan misi. Di mana gereja itu betul-betul menerapkan pelayanan misi. Bapak Ibu, mereka masih aktif mengirim misionari ke seluruh dunia. Sebanyak 885 orang. Bayangin. Ini bukan hal yang kecil Bapak Ibu. 885 orang. Plus keluarga mereka. Jadi kalau mereka diutus, suami, istri kalau ada anak harus bawa anak. Dan sampai hari ini ada 885 misionari yang tersebar di seluruh dunia. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka memang melakukan gereja misi. Ya, dan ini melampaui batas-batas geografis dan kultural. Mereka harus beradaptasi dengan budaya negara masing-masing. Mereka harus beradaptasi dengan banyak hal, termasuk bahasa yang mereka pelajari. Tapi mereka mau pergi untuk memberitakan kabar Injil ini ke seluruh dunia. Bapak Ibu pasti mengenal tokoh ini, namanya Mahatma Gandhi. Sangat mengagumi Tuhan Yesus, tapi ia tidak melihat kehidupan Kristus dalam hidup orang Kristen waktu itu.
Karena orang-orang percaya pada waktu membeda-bedakan manusia berdasarkan warna kulit. Bapak Ibu, Mahatma Gandhi seorang tokoh terkenal dari India. Dia pelajari semua agama. Dan ketika dia membaca Injil, dia sangat terkesan dengan ucapan Yesus secara khusus dalam khotbah di bukit. Dia mulai tertarik dengan Yesus. Ketika dia tertarik dengan Yesus, dia ingin ke gereja. Tapi sayang, ketika dia ingin masuk gereja, maka usher yang menyambut dia, kebetulan ibadah saat itu dilakukan oleh orang-orang kulit putih. Dan orang itu berkata, usher itu berkata, kamu salah datang ke tempat ini. Dibilang dia salah datang ke tempat itu. Kenapa? Karena warna kulitnya berbeda. Padahal Injil diberitakan untuk kesemua bangsa yang ada di dunia ini. Injil tidak eksklusif untuk satu bangsa, kelompok atau latar belakang tertentu. Karena kasih Allah bersifat universal dunia. Maka tidak boleh ada batasan dalam pemberitaan Injil. Kenapa Bapak Ibu? Karena Injil adalah untuk semua orang yang belum percaya kepada Yesus. Yang kedua, bicara tentang tema kita hari ini. Yang kedua, setiap kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Setiap kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Kata pergilah dan beritakan adalah sebuah panggilan untuk memberitakan Injil. Bukan hanya untuk pendeta atau misionaris atau penginjil. Tetapi untuk setiap murid Kristus. Perhatikan Bapak Ibu. Kata pergilah dan beritakan sebuah panggilan untuk memberitakan Injil. Bukan hanya untuk pendeta, penginjil atau misionaris. Tapi untuk setiap murid Kristus. Tidak semua kita dipanggil jadi pengkhotbah di mimbar dan misionaris. Tetapi semua dipanggil menjadi pembawa kabar baik dalam konteks kita masing-masing. Menjadi pembawa kabar baik dalam konteks kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu seorang karyawan di kantor, kita harus memberitakan Injil kepada teman di kantor kita. Kalau kita sebagai seorang pengusaha, kita harus memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada dalam dunia usaha bersama kita. Kalau kita sebagai seorang guru, seorang lawyer, kita harus menjadi pemberita Injil sesuai dengan profesi kita masing-masing. Itu yang Tuhan mau buat hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, mungkin kita bilang begini, itu bukan tugas saya, itu tugas pendeta, itu konsep yang salah, itu pemahaman yang salah Bapak Ibu. Karena Alkitab jadikan semua bangsa muridku. Itu tidak berlaku buat pendeta atau misionari. Tapi orang yang sudah jadi murid Yesus, dia harus memuridkan orang lain. Untuk supaya apa? Orang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ngomong begini lagi, boro-boro nginjil Pak, hidupnya aja susah, makan aja susah, boro-boro memberitakan Injil, makan aja susah. Bapak Ibu ingat, kalau kita susah, kita mesti koreksi diri kita. Ada apa yang salah dengan hidup kita? Bapak Ibu, waktu dibacakan sejarah misionari masuk ke negeri Korea, itu orang Korea bisa bikin loh sejarah misionari asing masuk ke negeri Korea. Bahkan yang mati di negeri Korea itu ditaruh di satu kuburan khusus oleh mereka. Jadi kami pergi mengunjungi kuburan orang-orang misionari dari Amerika, dari Kanada, dari negara-negara yang mati di Korea, dikubur di Korea, itu dihormati.
Dan mereka bilang begini, waktu kami belum dengar Injil, negara Korea negara miskin. Ingat Bapak Ibu, miskin. Kami negara miskin. Belum lagi kami dijajah oleh Jepang. Jadi Jepang tuh kalau ngejajah begitu bengis Bapak Ibu. Orang Korea punya kepahitan sama orang Jepang. Tapi pendeta yang mendirikan gereja ini, yang pertama yang telah meninggal, dia bilang Injil harus tetap diberitakan sama orang Jepang. Orang Jepang harus dengar Injil supaya dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, Alkitab berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Saya percaya ketika Bapak Ibu menangkap pesan ini, Bapak Ibu mengutamakan Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan tambahkan sesuatu dalam hidup kita. Yang penting kita jangan malas. Kita jangan nyerah dengan situasi hidup kita. Kita harus berjuang. Orang Korea bilang, kami ini susah dulu. Negeri kami miskin. Tapi Injil merubah hidup kami. Dan Injil telah merubah dan juga memberkati hidup mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dunia membutuhkan kabar baik. Pertanyaannya, kenapa dunia membutuhkan kabar baik? Yang pertama, adanya hukuman kekal. Kita baca Markus 16:16. Gampang diingat ya Bapak, 16:16. Ini bukan kode nomor, jangan. 16:16. 2, 3. Siapa dan baca lagi Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu mengeluarkan suara baca, saya ajak baca terus. Yuk kita baca. Markus 16:16. 2, 3. Siapa? Tapi siapa yang tidak percaya dihukum. Dunia membutuhkan kabar baik. Kenapa? Karena adanya hukuman kekal. Alkitab berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Alkitab yang ngomong Bapak. Kalau orang gak percaya Yesus, dia akan dihukum. Pertanyaannya, bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan teman kita? Bagaimana dengan famili kita yang gak mau percaya Yesus Kristus? Alkitab bilang, dia akan dihukum. Makanya kita harus memberitakan kabar Injil. Kabar kesukaan ini. So mereka jangan sampai dihukum. Saya sering katakan, kalau seandainya nanti kita masuk surga Bapak Ibu. Kita masuk surga nih. Kita lihat saudara kita di neraka. Apakah tidak sedih hati kita? Bahkan ada satu film tentang penginjilan Bapak Ibu. Ada orang diinjili dia nolak, gak mau. Tapi ada yang sampai lupa. Gak diberitakan. Lalu dia mati. Dia kecelakaan. Dia masuk neraka. Lalu dia bilang begini, mengapa waktu kamu di dunia gak memperkenalkan Yesus kepada saya? Bapak Ibu, itu film mengingatkan kita bahwa dunia membutuhkan Injil, kabar baik. Berita Injil membawa kehidupan atau sebaliknya kematian. Kita memberitakan kabar baik karena kita peduli pada keselamatan orang lain. Kita memberitakan kabar baik karena kita peduli dengan keselamatan orang lain. Pertanyaannya, sampai sejauh mana peduli kita dengan orang lain? Sampai sejauh mana peduli kita dengan orang lain? Kita bilang, Tuhan, biarin dah, itu urusan bukan urusan saya. Yang penting aku udah diberkati, aku sudah nyaman, hidupku enak sekarang. Aku gak peduli dengan orang lain. Tuhan tidak ajarkan kita demikian Bapak. Tuhan ajarkan kita harus peduli pada keselamatan orang lain. Yang kedua, kenapa dunia membutuhkan kabar baik? Karena ini adalah jawaban atas keresahan dunia. Dunia modern yang sangat berkembang saat ini mengalami krisis identitas. Mengalami krisis identitas. Bapak Ibu lihat orang di dunia. Kita nggak tahu lagi bagaimana identitasnya. Bahkan ada kelompok-kelompok tertentu
yang menunjukkan identitasnya, yang berseberangan dengan Alkitab. Dan bahkan banyak negara-negara yang melegalkan hal tersebut. Dunia mengalami krisis identitas, mengalami relasi. Sekarang kita nih Bapak Ibu, kalau kita lagi makan di restoran, kan tadi saya ngomong, begitu habis pesan menu, semua megang HP. Nggak ngobrol. Padahal itulah ajang kita ngobrol. Kita kongko-kongko, membangun relasi. Tapi sekarang mengalami krisis relasi. Ini kenyataan Bapak Ibu. Sesama pendeta pun sama nilai ngumpul. Udah ngumpul, masing-masing pegang HP. Saya pernah lirik, wih semua lagi pegang HP nih semua teman-teman. Padahal kesempatan kita ngomong. Dan krisis makna hidup. Arti kita gak tahu lagi makna hidup kita, yang penting happy. Betul, kita perlu happy. Tapi makna hidup kita bukan hanya happy. Makna hidup kita adalah kita diajar oleh Tuhan untuk menjadi orang membawa kabar baik, kabar keselamatan. Itulah makna hidup yang kita harus jalani selama kita hidup di dunia. Tuhan gak tanya nanti berapa mobilmu, hartamu, tapi Tuhan tanya berapa jiwa yang kau bawa untuk aku. Bapak Ibu, dunia membutuhkan kabar baik. Bagaimana kita dapat melakukannya? Yang pertama, dengan hidup menjadi terang dan garam. Hidup jadi terang jadi garam. Nah, untuk hidup jadi terang jadi garam, kita harus berubah. Pertanyaannya, berapa lama jadi orang Kristen? Apakah hidupmu mengalami perubahan? Atau sama? Bahkan nyanyi, aku masih seperti yang dulu. Masih gila masuk lagi dia. Dunia terus mengalami perubahan. Kita harus berubah. Berubah dalam Tuhan. Bapak Ibu, saya terkesan dengan moto gereja mereka. Pertama, come. Datang. Kita bilang, marilah kepadaku kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Datang sama Yesus. Itu betul. Tapi setelah datang, ada kata berikutnya itu transformation. Transformasi. Berubah. Setelah datang, kita harus berubah. Jadi orang Kristen yang berubah. Tidak hanya datang ke gereja ibadah minggu. Tapi hidup kita harus berubah. Kalau kita gak berubah, kita gak akan jadi garam dan terangnya dunia. Dunia mesti lihat perubahan hidup kita. Sehingga kita bisa jadi terang, jadi garam. Sehingga ditempatkan dimanapun. Terang itu kalau bersinar, biarpun gelap, dia akan tampil. Garam, biarpun kecil, tapi dia bisa mengasinkan masakan. Mesti berubah, tetapi dia berubah. Come, transformation and go. Go into the world. Pergi ke seluruh dunia. Ngapain? Beritakan Injil keselamatan. Itu yang mereka tangkap Bapak Ibu. Dan mereka diberkati Tuhan luar biasa. Waktu COVID, itu gereja gak kekurangan duit Bapak Ibu. COVID 2 tahun. Tuhan pelihara gereja itu, gak pernah kekurangan uang. Bahkan ada orang yang tiba-tiba kirim uang katanya. Bapak Ibu kalau lihat keuangan mereka ngeri Bapak Ibu. 1 bulan dana misi yang dibutuhkan 200 miliar. 1 bulan. Ini angka yang gak kecil Bapak Ibu. 1 bulan 200 miliar. Tapi Tuhan cukupkan luar biasa. Itu jemaatnya kau bicara memberi, mereka gak takut memberi. Karena mereka tahu, mereka punya hati misi. Mereka sedang menabur untuk misi. Menabur untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan bagi dunia. Bapak Ibu, minggu kami gak 1 harian di gereja mereka. Diajak kebaktian. Kebaktian ini keren Bapak Ibu, pakai konser loh. Itu gereja Protestan. Di sini keyboard 2. Drum, bass sama rhythm gitar. Di sebelahnya ada main biola, main biola. Ada yang main cello, ada yang main dong.
Jadi semi orkestra Bapak Ibu. Aduh waktu mereka nyanyikan pujian, saya merinding, saya bilang aduh Tuhan. Betapa luar biasanya. Saya merasa ada hadirat Tuhan. Itu gereja Protestan Bapak Ibu. Tapi mereka mengalami hal yang luar biasa. Dan mereka percaya bahasa roh. Dan mereka menyembah, memuji Tuhan. Luar biasa. Udah Bapak Ibu, udah kebaktian, udah makan. Kami masih ada free time waktu senggang. Kami nongkrong dekat kafe. Jadi gereja itu punya kafe di bawah Bapak Ibu. Itu kafenya nggak pernah sepi. Sampai kita nih orang Indonesia kan pintar hitung. Kita hitung, ini berapa duit tidak dapat kira-kira hari ini. Dasar Indonesia, otak ngitung. Teman saya kebetulan teman sekolah dia pengusaha. Sini, coba kita hitung omset dia berapa nih satu hari ini. Itu kafenya dihitung-hitung. Hitung-hitung uang rupiah. Satu hari itu kafe, dagang kopi, minum 100 juta hari ini. Yang minum ngantri. Itu kayak orang piknik Bapak Ibu ke gereja. Dia punya taman, ada taman duduk. Aduh itu Bapak Ibu, itu gereja Tuhan pakai luar biasa. Tapi yang hebatnya kita bilang ini, kamu jangan kagum dengan gedung ini. Kamu jangan kagum dengan baiknya jemaat. Kamu jangan kagum dengan uang sini. Yang kamu mesti kagum adalah berapa jiwa yang banyak engkau bawa buat Tuhan. Kita jangan bangga dengan gedung yang mewah. Kita jangan bangga dengan gereja yang besar. Kita mesti bangga ada banyak jiwa yang kita selamatkan buat Yesus. Aduh hati saya rasanya. Aduh Tuhan. Orang mesti punya hati demikian. Hati yang buat Tuhan. Ingat Bapak Ibu. Hatinya Tuhan ada di misi. Di jiwa-jiwa. Kalau Bapak Ibu bisa menangkap pesan ini. Berarti kita sedang mengikuti hatinya Tuhan. Kalau kita melakukan apa yang hatinya Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu. Apapun tadi yang saya katakan. Yang kita butuhkan. Tuhan pasti cukupi buat hidup kita. Tapi kita tangkap dulu hatinya Tuhan. Buat hati kita. Buat hidup kita. Yang kedua. Dengan memberi kesaksian pribadi. Lewat pengalaman hidup. Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti ya nonton di YouTube. Saya baru nonton kemarin. Kayak ada peneguhan. Ada satu kisah di YouTube. Seorang istri yang mau dibakar sama suaminya. Karena terima Yesus. Saya lagi nonton, tiba-tiba internetnya keganggu. Ini muter-muter. Sampai hari ini saya gak tahu nih filmnya kemana nih, saya lagi cari-cari. Baru separuh. Tapi saya lihat itu luar biasa. Jadi pengalaman hidup kekristenan kita itu bisa dibagikan. Dan orang lihat. Itu film YouTube itu keren tuh Bapak. Itu menangkan orang-orang loh. Satu diselamatkan, satu diselamatkan. Dan itu bukan orang Kristen, itu orang yang gak mengenal Yesus. Bahkan orang yang fanatik sama Kristus. Mereka dimenangkan untuk Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Memberi kesaksian pribadi lewat pengalaman hidup. Kemudian dengan mendukung misi dan penginjilan secara aktif. Baik secara langsung maupun lewat doa dan dukungan finansial. Didoakan. Tapi gak cukup doa Bapak Ibu. Tapi yuk kita perlu mendukung secara finansial. Segi keuangan. Bapak Ibu, di sana kalau ngomong soal uang orang udah nggak malu-malu lagi. Pendetanya yang ngomong gini, Bapak Ibu, kita ada batu project gini. Masih kalau Bapak Ibu masih tergerak, ada asyir yang siap untuk memberikan. Kalau Bapak Ibu mau transfer ini ada nomor rekeningnya sekian. Semuanya untuk misi Bapak Ibu, untuk pelayanan misi. Yang keempat, menggunakan media sosial untuk memposting kata-kata yang membangun dan renungan firman Tuhan. Saya berdoa enggak ada jemaat GBR Kogran yang memposting di Facebook berkata, aku lagi galau. Buat apa lagi galau taruh di Facebook Bapak Ibu? Kalau lagi galau datang sama Yesus, ceritakan sama Yesus, berdoa katakan sama Yesus. Kita kasih kata-kata yang memberkati. Kalau perlu masukkan kata firman Tuhan, kalau perlu ayatnya enggak tulis enggak apa-apa. Semacam kata-kata bijak, biar orang baca. Itu adalah ayat firman Tuhan yang bisa menghidupkan kehidupan seseorang. Kata-katanya bisa mati, tapi firman Tuhan adalah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Yang ketiga, yang terakhir, ada kuasa dan penyertaan Kristus. Kita baca ayat terakhir Bapak Ibu, Markus 16, 17 sampai 18. 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya.
Mereka akan megang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kita tidak memberitakan Injil sendirian. Ketika Bapak Ibu melakukan pemberitaan Injil, mau bersaksi buat orang lain, kita tidak sendirian. Tetapi ada kuasa Allah yang menyertai kita. Itu janji Tuhan. Fokus kita bukan pada tanda, tapi pada Tuhan yang menyatakan kuasanya. Tanda-tanda mujizat, mengusir setan, bahasa roh, kesembuhan, bukan tujuan akhir. Tapi konfirmasi bahwa Allah bekerja. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa kuasa Injil itu nyata dan aktif. Kuasa Injil itu nyata dan aktif. Bapak Ibu, Alkitab yang kita punya hanya tulisan biasa. Tapi itu kuasanya nyata dan aktif. Di handphone ada Alkitab. Sepertinya hanya tulisan biasa. Tapi jangan salah. Kuasa Injil itu nyata dan aktif buat kehidupan ini. Dia adalah firman yang berkuasa. Dan ini berlaku buat kita orang yang memberitakan Injil. Kita bilang, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Orang kadang-kadang suka salah ambil teks Bapak Ibu. Bisa menyertai, memang Tuhan menyertai. Tapi secara khusus buat orang yang memberitakan Injil, Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kita hanya mau dapat berkat dari Tuhan. Tapi kita tidak mau mengutamakan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Itu namanya gak fair, gak cengli. Kita mau doa kita dijawab. Kita mau kalau kita sakit kita disembuhkan. Kita mau banyak hal yang kita terima dari Tuhan. Tapi ada hal yang kita gak melakukan. Yang Tuhan ingin supaya kita lakukan dalam hidup ini. Secara khusus dalam rangka kita memberitakan Injil keselamatan. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menangkap akan hal ini, Bapak Ibu akan mau bersaksi untuk orang lain. Kuasa Tuhan menyertai kita. Saya percaya Bapak Ibu akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Melalui apa? Ketika kita mau memberitakan Injil buat orang lain. Secara khusus buat keluarga kita yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, mari kita berdiri Bapak Ibu. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang terus katakan. Oh Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu kenal kisah di Alkitab namanya Petrus. 3 kali dia nyangkal Tuhannya. 3 kali dia nyangkal gurunya yang hidup hari-hari bersama dengan dia. Apa yang berubah Petrus? Ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, Alkitab bilang Petrus berubah. Hidupnya berubah. Dan Alkitab mencatat hari itu dia berkhotbah. 3.000 orang bertobat terima Yesus. Bapak Ibu, rindukan itu terjadi dalam hidup kita. Kita berubah. Kita dipenuhi Roh Kudus.
dikasih keberanian untuk menjadi pembawa kabar baik bagi dunia ini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian, Beri keberanian bagi kami. taruhlah roh yang Rela melayani dan menyenangkan hati. dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Bapak Ibu yang mau didoakan, angkat tangan kepada Tuhan. Engkau lihat tangan kami, terlebih hati kami Tuhan. Ampuni kalau kami bersalah. Ampuni kalau kami bersalah selama ini Tuhan. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami tidak peduli dengan orang lain. Tidak peduli dengan orang-orang yang belum diselamatkan. Berikan kami hati seperti hati-Mu Yesus, yang peduli dengan orang lain. Kami rindu keluarga kami diselamatkan Tuhan. Kami rindu famili kami diselamatkan. Kami rindu teman-teman kami diselamatkan. Alkitab percaya barang siapa percaya di bab dia akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya dia akan dihukum. Oh, kami rindu Tuhan, pakai kami. Pakai jemaat-Mu GBRU Kobrania, pakai kami semua, Roh Kudus. Urapi dan pakai kami. Beri kami keberanian untuk menjadi saksi-saksi. Tuhan, kami percaya kalau kami melakukan tugas ini, apapun jadi kebutuhan kami, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti buka jalan. Bahkan Kau mendengar doa-doa kami Tuhan. Apapun yang kami butuhkan Kau cukupi buat hidup kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat adalah milik Tuhan, kepunyaan-Mu Tuhan. Bangkitkan terus Tuhan. Bangkitkan iman mereka. Jadikan mereka jemaat yang memiliki hati yang peduli dengan jiwa-jiwa. Tuhan, ajar kami bergairah untuk Tuhan. Kalau hidup kami dirubah, kami bisa jadi terang, jadi garam buat orang lain. Ajar kami setia kepadamu Tuhan. Setia kepadamu. Hamba berdoa menyerahkan jemaat ini dalam tangan Tuhan. Kau tolong hidup mereka setiap hari. Berkati pekerjaan usaha rumah tangga mereka. Kesehatan kami Tuhan pelihara. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sebenarnya. Amin Yesus. Oh Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Indonesia terus dipimpin, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Biar mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. TNI Polri Tuhan berkati. Anggota MPR DPR Tuhan berkati agar mereka boleh melakukan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan terus. Berkati kota Jabodetabek di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa. Berkati lingkungan gerejamu. Kau berkati GBK. Biar melalui GBK nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih buat siang ini. Engkau yang mendengar doa kami. Mengabulkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua Bapak Ibu. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari ibu-ibu yang luar biasa. Selain jago masak, mereka juga jago nyanyi ternyata. Ya, waduh. Baik ibu-ibu. Mari silakan ibu-ibu. Mohon bersabar Bapak Ibu, tenang saja. Mereka akan bernyanyi kurang lebih ada 40 sampai 50 lagu yang akan dinyanyikan sebentar lagi. Tenang aja.
Hari ini wanita Betel Indonesia mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap bersuka cita dalam menghadapi berbagai persoalan. Mari terangi dunia dengan Injil dan kasih Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya ibu-ibu ya. Waduh, mereka latihan 4 hari 4 malam Bapak Ibu. Gak tidur mereka. Puji nama Tuhan. Kalau tadi kita sudah melihat ibu-ibunya. Oh, ini berarti jatuhnya kalau yang sama yang habis ini jatuhnya oma-oma berarti mereka. Oma-oma terima kasih. Sebentar lagi cucu-cucu yang mau tampil ya. Ya, cucu-cucu. Lucu loh. Oke, baik. Anak-anak silakan. Oh ya, Bapak Ibu, ini lagunya di album Fall Love yang pertama. Ya waktu itu tim vokalnya masih saya, Kak Olive, Feby dengan Rani. Kemenangan demi kemenangan. Ya, jadi Bapak Ibu selamat mendengarkan dan menyaksikan anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.
kasih adik-adik. Wah, keren nih Bapak Ibu ya. Buat sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, setidaknya kita sudah ada bibit-bibit untuk jadi penari, penerus penari ya. Oke, baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua Bapak Ibu. Sambil memberikan persembahan, nanti kita sambil menyaksikan informasi sepekan kegiatan gereja kita. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom, selamat datang dan selamat hari kenaikan kepada seluruh jemaat yang datang pada hari ini maupun menghadiri ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahya DMTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah doa 10 hari menjelang Pentakosta akan dilaksanakan mulai tanggal 30 Mei sampai 7 Juni. Pukul 18.30 di hari Senin sampai Jumat dan pukul 18 di hari Sabtu kecuali hari Minggu, bertempat di Ruko Geraha Niaga. Seluruh hamba Tuhan, pengurus dan jemaat diharapkan kehadirannya. Ibadah Youth Path Walkers hari Sabtu 31 Mei ditiadakan, digabung dengan ibadah doa menjelang Pentakosta. Ibadah raya pada hari Minggu 1 Juni 2025 disertai dengan perjamuan kudus. Akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11. Bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan Berbagi Kasih atau GBK dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 28 Mei 2025 dengan dihadiri oleh 382 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini. Dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkan ke dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Gereja akan mengadakan kegiatan One Night Gathering yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 September 2025 di 5G Resort Cijeruk, Bogor. Biaya yang akan dikenakan kepada setiap orang di atas 5 tahun adalah Rp400.000 per orang. Bapak Ibu yang belum mendaftarkan diri, kami himbau untuk dapat segera mendaftarkan diri agar panitia dapat mengetahui kepastian jumlah peserta. Untuk itu, panitia membuka tabungan bagi Bapak Ibu yang akan memulai menabung sebagai cicilan biaya kegiatan ini. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Geraha Niaga, dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Mari Bapak Ibu dukung dan follow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Gereja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Geraha Niaga. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Penang. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu tadi yang bawakan warta itu namanya Cia. Bersyukur Bapak Ibu, dia diterima jadi pegawai negeri ASN. Dan dia, tapi kita berpisah karena dia ditempatkan di Kupang Bapak Ibu. Jadi mulai bulan depan dia harus berangkat tinggal di Kupang. Karena harus menempati posisi sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh pemerintah. Ya, kita doakan biar dia diberkati, dia dipakai Tuhan di sana, ya di Kupang.
Kemudian Bapak Ibu, GBK yang kita lakukan setiap hari Rabu itu adalah bagian dari pelayanan misi kita gereja. Ya. Makanya Bapak Ibu yang saya percaya Bapak Ibu yang setiap kali Bapak Ibu nabur kotak, baik Pak Lukas sekeluarga yang nyumbang beras, Pak Akib sekeluarga yang nyumbang minyak, Ibu Lina yang nyumbang kerupuk dan sebagainya. Semua Bapak Ibu yang terlibat, saya percaya Bapak Ibu nanti Tuhan akan balas semuanya Bapak Ibu. Biarlah Tuhan diberitakan melalui hal itu. Ya. Mari kita bagi bersama-sama. Jangan lupa Bapak Ibu kita akan ada doa 10 hari. Mari kita bagi bersama-sama. Mulai besok kita mulai doa. Jumat, Sabtu, Minggu ibadah. Senin sampai Sabtu terus ibadah. Klimaksnya hari Minggu tanggal 8. Itu hari Pentakosta. Bapak Ibu yang rindu bisa datang setiap hari. Kita mau berdoa. Ya. Kita jadikan momen ini adalah momen di mana Roh Kudus bekerja. Bukan berarti Roh Kudus nggak bisa bekerja di hari lain, tidak. Tapi kita gunakan momen ini, momen 10 hari ini. Ya, kita mau bersekutu sehati bersama-sama. Kita rindu kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan Tuhan bisa memberikan itu buat kita yang rindu. Ya, rindu dipenuhi oleh Roh Kudusnya. Ya. Bapak Ibu kita nyanyi lagu gembira ya. Ada pertemuan di udara. Mari. Ini lagu jadul. Lagu saya sekolah minggu nih Bapak Ibu. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan Dan anak Allah. dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Bapak Ibu, ini lagu adalah yang diekspresikan dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Di mana nanti ada kebangkitan orang mati. Orang yang mati dalam Kristus dikubur dimanapun, di laut di mana dia akan bangkit. Dia mengenakan tubuh yang baru, namanya tubuh kemuliaan. Kita bilang, bagaimana? Udah jadi tulang belulang, udah habis dimakan ikan. Tuhan hanya berfirman, yang tidak ada jadi ada. Tuhan Yesus bangkit pakai tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Kita pun nanti dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Amin. Yang kedua, kalau kita masih hidup, kita rapture. Di mana ketemunya? Lagu tadi berkata di udara. Kita ketemu orang yang pertama kali dibangkitkan Yesus. Kita yang masih hidup ketemu di udara. Makanya diekspresikan lagu ini, ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Itu pertemuan yang indah Bapak Ibu. Ya, kita akan ketemu dengan orang-orang kudus ya di seluruh dunia bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. saya Rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita. Terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu,
hari Minggu. Dan jangan lupa besok hadir di ibadah doa 10 hari. Puji Tuhan. Pengurus jangan lupa habis ini rapat dengan Pak Kiki.